Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'dah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala rasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah telah memberikan kita rasa atau ada keistiqomahan, rasa komitmen di dalam diri kita. Itu cukup untuk kita meminta atau memuji kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan keistiqomahan. Dan pada hari ini, pada malam ini, malam 18 Ramadan. Kenapa kita sebut istiqamah? Karena bisa dilihat dari masjidnya. Kalau di masjid-masjid luar, itu semakin hari semakin banyak kosongnya. Akan tetapi di masjid ini, alhamdulillah, bahkan masih sampai di luar sana jemaahnya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mohon maaf kemarin lupa mengucapkan, dan hari ini ulun kembali ucapkan sebagai pengasuh pondok pesantren Imam Asy-Syafi'i, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Yayasan Insan Mulia PAMA dan para jamaah PAMA sekalian yang telah memberikan bantuan kepada pondok pesantren Imam Asy-Syafi'i Muara Teweh. Dan insya Allah kami jamin bantuan-bantuan yang pian kirim ke sana itu menjadi amal jariah bagi buhan pian, yang mana kita dipastikan kita semua mati, ya kan? Kalau enggak buhan pian berdahulu, ulun berdudi. Amun kada ulun berdudi, buhan pian berdahulu, gitu kan? Kata Rasulullah SAW, idza matal insan inqata amaluh. Jika mati seorang manusia, terputus amalnya. Illa min thalah. Kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ya, semoga amal jariah pian selalu mengalir walaupun bubuhan pian dalam keadaan terbaring di alam barzakh, ya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang mengatakan man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh atau berusaha menempuh suatu perjalanan, bisa dikatakan berusaha, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia berusaha ini, menempuh perjalanan ini untuk belajar, sahalallahu lahu bihi tariqan, Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan, tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan kita dapatkan tatkala kita belajar. Jemaah sekalian, syahrul Ramadan, bulan Ramadan disebut juga syahrul tarbiyah, bulannya belajar, di mana kita di bulan Ramadan diajarkan untuk menahan lapar dan dahaga, kemudian menahan hawa nafsu, menahan amarah, kemudian di malamnya kita diajarkan untuk qiyamul Ramadan. Ini jemaah sekalian, kita belajar. Kalau misalkan kita belajar di suatu sekolah, itu ada masa belajarnya, ada masa ujiannya. Nah, di bulan Ramadan masa belajarnya, kapan masa ujiannya? Nah, masa ujiannya adalah di luar dari Ramadan nanti. Kalau kita udah belajar sungguh-sungguh, maka pas waktu ujian nanti kita akan tenang menjawab soal-soal dari ujian. Begitu pula kita belajar dari Ramadan, kita belajar dari bulan Ramadan, kita akan tenang mengamalkan amalan-amalan, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari di bulan Ramadan. Kita akan tenang. Waktu ujiannya, kan biasa itu, kita lihat ada baleho gitu kan, harap tenang, sedang ada ujian, berarti ujian harus tenang. Jemaah sekalian, kita belajar saum di bulan Ramadan, maka dari itu pas waktu ujiannya kita laksanakan saum sunnah. Di waktu saum kita diajarkan untuk menahan hawa nafsu, menahan
qauladur, kemarin sudah kita belajar tentang ghibah, kemudian namimah. Maka tatkala di luar dari Ramadan, kita akan berusaha untuk meninggalkan itu. Kemudian jawab sekalian, kita di malamnya kita belajar qiyamul Ramadan. Maka tatkala di luar Ramadan, kita laksanakan qiyamul lail, yaitu tahajud. Di bulan Ramadan kita belajar untuk bersabar. Maka dari itu dikatakan syahrus sabar, bulannya kesabaran. Nah, bukan berarti kita hanya sabar waktu Ramadan, akan tetapi di luar kita akan tenang, lebih sabar kita. Lebih sabar ketimbang sebelum kita bertemu dengan Ramadan ini. Akan tetapi kita harus tahu kapan kita sabar, kapan kita menahan amarah. Biasanya memang terkadang ada yang memang salah menempatkan kesabaran, salah menjaga amarah, salah menahan amarah. Itu ada beberapa yang salah. Istri nggak pakai jilbab, nggak marah. Ini bukan sabar. Ini bukan wal kadhimina 'alal ghaib. Bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan orang yang menahan dari amarahnya. Bukan. Akan tetapi dikatakan oleh Rasulullah dayyuth. Bahkan kita tidak boleh berharap untuk dayyuth. Ada kan yang berharap kayak gitu? Andai ku dayyuth tambunan. Jemaah sekalian, membiarkan anak kita bermaksiat, dayyuth. Membiarkan istri kita tidak berjilbab, menutup auratnya, dayyuth. Dan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah dayyuth, tidak akan masuk surga dayyuth, yaitu membiarkan keluarganya dalam keadaan maksiat. Nah, jemaah sekalian, yang terakhir adalah kita bisa ambil dari pepatah Arab. Al-ilmu bila amalin, kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin, kalau ilmu itu dipelajari tanpa amal, ilmu itu dipelajari tanpa diaplikasikan, kasyajari bila thamarin, sebagaimana pohon itu tanpa buah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.